So guys, ketemu lagi sama gue, si Furio 3012 di channel YouTube gue. Oke, 86 atau 86. Anime yang secara mengejutkan banyak difavoritkan oleh banyak orang di tahun 2021 sampai sekitaran tahun 2022. Termasuk gue juga. Gue ingat pertama kali gue nonton anime ini tuh di Iki. Gue bingung waktu itu kondisinya mau nonton anime apa. Dan akhirnya gue milih ngasal anime ini. Dan secara mengejutkan, gue langsung jatuh cinta pada anime ini sejak episode pertamanya. Lebih tepatnya, sejak Lena makan kue bareng Anet. Dan menurut gue, apa yang disukai orang-orang dari anime ini bukanlah actionnya, tapi emosinya. Emosi yang dikasih oleh animenya. Dan karena kebetulan gue juga udah baca light novelnya sampai volume 9 per video ini dibuat, dan juga gue udah rewatch animenya di Bilibili, jadi ya sekalian aja lah gue masukin ke segmen ngebakwa. Dan juga mari kita sedikit bernostalgia pada anime keren yang sampai sekarang belum dapat konfirmasi season 2-nya. Oke, gue rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke inti videonya. So guys, waktunya untuk kita ngebahas anime keluaran udah lalu atau udah lama, I don't know. Anime 86. Pertama, seperti biasa, mari kita omongin soal premisnya. Premisnya sih mainstream lah ya, dengan tema rasisme yang lagi-lagi dibawa dan dibahas. Tema kayak gini udah sering banget dipakai di banyak karya fiksi. Sebenarnya bukan karya fiksi doang sih, di dunia nyata pun rasisme mah ya ada lah ya. Jadi ya rasisme tuh udah mainstream banget gitu, baik itu di dunia fiksi ataupun dunia nyata. Oke, balik lagi ke 86. Rasisme di anime ini bisa gue bilang biasa aja lah dengan ras Alba yang merasa si paling superior kayak gitu kan. Gue pun awalnya nggak berekspektasi banyak pada anime ini apalagi dengan tema rasismenya. Dan juga beberapa tahun terakhir sebelum 86 tayang, anime bertema rasisme pun cukup banyak juga kan. Dan contoh paling besarnya, contoh anime paling besar ya, yang punya nama besar yaitu adalah Beastar. Atau ya kita nyebutnya sebagai Zootopia tapi versi anime gitu lah. Tapi dengan cara yang mengejutkan, entah gue nggak tahu studionya atau autornya itu tuh pakai santet apa, tapi gue langsung suka dengan animenya sejak episode pertama. Bukan waktu Lena makan kue ya, itu mah bercanda doang. Tapi waktu Shin mengistirahatkan Kujo. Di momen itu gue langsung mikir, oh oke, MC-nya menarik nih. Apalagi Shin juga dipanggil sebagai Reaper atau Dewa Kematian. Jadi ya gue mutusin buat ngikutin animenya dan sedikit mengabaikan soal tema rasisme yang mainstreamnya. Tapi ternyata rasismenya tuh nggak sekental yang gue perkirakan dan nggak sekental yang gue ekspektasikan. Rasismenya tuh kuat banget waktu di core pertamanya doang. Sementara di core keduanya nggak terlalu berat banget sama rasisme. Bahkan ya, lanjutan animenya di volume 4, rasismenya itu udah nggak ada banget bahkan, udah nggak ada. Dan mereka lebih fokus pada perangnya dan bagaimana caranya mereka menghentikan perang melawan Legion dengan mengabaikan rasisme. Jadi rasismenya ini tuh cuma landasan dasar yang dipakai buat bisa mengembangkan ceritanya lebih jauh lagi nantinya. Ya cuman premis di awal doang lah buat starter cerita gitu. Dan juga rasismenya ini tuh buat bisa ngasih development karakter ke karakter-karakternya nanti. Contohnya aja kayak Shin. Gue bakal ngomongin soal development karakter itu nanti. Lagian rasisme di dunia 86 ini tuh cuma terjadi di Republik San Magnolia. Jadi sebenarnya sejak awal skala rasismenya ini tuh udah kecil gitu kan di dunia 86 ini tuh. Udah keluar dari San Magnolia, rasismenya ini tuh udah hilang. Well, di federasi sebenarnya masih ada ya, di federasi Giade ini masih ada rasismenya. Tapi itu karena Shin dan yang lainnya tuh berasal dari Republik San Magnolia yang merupakan negara sampah dan mengisolasikan diri mereka sendiri kayak gitu kan, memisahkan diri dari negara-negara lain. Jadi kayaknya autor dari 86 yaitu Asato Sensei yang merupakan cewek sejak awal memang tidak ingin mengembangkan masalah rasismenya itu jauh-jauh banget. Jadi cuman ya landasan dasar doang lah. Dan dia pakai tema rasisme itu buat bisa membentuk karakter-karakternya dan juga dunianya nanti. Jadi sekali lagi tema rasisme di anime ini memang udah mainstream banget. Tapi untungnya rasismenya ini tuh bukan hidangan utamanya dari serialnya. Dan gua rasa kalau rasismenya itu tuh yang jadi hidangan utamanya, ceritanya kagak bakal jalan kemana-mana. Dan kalaupun jalan, pacingnya pun bakal lambat banget atau mungkin ya nggak enak lah buat diikutin. Oke, premis udah. Sekarang mari kita bahas soal ceritanya.
Anime ini genrenya action, sci-fi, military, mecha. Tapi hidangan utama yang dikasih ke kita bukanlah aksi dari para prosesor yang mengendarai unit Juggernaut atau Regen Leaf untuk melawan pasukan Legion yang terdiri dari beberapa unit, kayak Amaze, Lowy, Dinosauria, Scorpion. Tapi emosi yang dibawa oleh main karakter kita, yaitu Sang Reaper yang kehilangan kepalanya, Shinei no Zen, dan juga Sang Ratu Perak yang berlumuran darah, Vladilena Milis. Kita bisa lihat sendirilah action yang intens dari anime ini tuh cuma dikasih kayak ya paling banter cuma satu episode doang gitu kan. Contohnya aja kayak waktu ngelawan Morpho atau Kiria. Main actionnya tuh cuma ditunjukin di episode 22 doang. Dan itu pun muncul di pertengahan hingga akhir episode. Jadi untuk animenya di season satunya ini, ingat ya anime ini cuma satu season. Tapi di split atau dibagi jadi 2 core. Jadi untuk season satunya ini tuh benar-benar memberikan kita atau menunjukkan kepada kita emosi, drama, atau struggle yang dialami karakternya di luar peperangan. Contoh dengan Shin yang bertekad untuk mengistirahatkan kakaknya karena rasa bersalah. Atau mungkin di core kedua yang mana Shinei ini kehilangan arah setelah mengistirahatkan kakaknya. Atau mungkin Lena yang mati-matian memperjuangkan kebebasan para 86. Bahkan sampai ditegur sama pamannya. Dicemooh oleh rekan-rekannya di militer, bahkan sampai sempat dibenci oleh Annette. Bahkan actionnya bisa gue hitung sekitar 6 episodean lah kalau misalkan pure action dan tuin jadi satu episode gitu kan ya. Cuman ya 6 episodean doang lah gitu. Sementara 17 episode yang tersisa full pada pergolakan emosi dari karakternya. Khususnya Shin dan Lena yang memang jadi main karakternya. Jadi inilah kenapa gue bilang di awal 86 ini tuh disukai bukan karena actionnya, bukan dari actionnya, tapi karena emosi yang disampaikan. Ceritanya benar-benar berkutat pada sisi emosional karakternya. Jadi ceritanya ini tuh bukan bergerak dari progres perangnya, tapi emosi karakternya. Perangnya ini tuh jadi tempat di mana karakternya melampiaskan emosinya, mempertanyakan pilihannya, dan juga menemukan jawaban dari pertanyaan mereka. Apalagi kalau misalnya kita harus ngomongin versi light novelnya. Kelanjutan animenya di volume 4 sampai volume 9 dari yang udah gue baca per video ini dibuat. Dari volume itu kita benar-benar diperlihatkan sisi emosional karakter-karakternya yang membebani mereka saat berperang. Yang paling ketara tuh di volume 8 sama 9, arc-nya Theo sama Kurena. Jadi ya anime ini atau mungkin secara keseluruhan seriesnya itu lebih fokus ke emosi karakternya dan juga dramanya. Makanya kalau kalian battle-battle di animenya ini tuh cuma battle ringan ngelawan pasukan Kroco. Dan baru ada battle seriusnya itu waktu mendekati akhir volume atau arc. Makanya kayak nggak ada poin khusus dari battle yang dilakukan karakternya di awal atau pertengahan arc. Tapi gue bisa memaklumi itu karena season satunya ini masih berusaha untuk membuat kita paham pada cara kerja dunia 86 ini. Karena mulai dari volume 4 udah mulai ada poin khusus atau ada maksud khusus dari battle yang dilakukan oleh Shin dan kawan-kawannya. Dan juga tentunya masih mengedepankan drama dan emosi karakter-karakternya. Oke, jadi simpelnya story di anime ini lebih mengedepankan sisi emosional dan dramanya. Sementara battle-nya dipakai buat mendevelopment karakter-karakternya. Oke, sekarang mari kita ngomongin soal karakternya, khususnya Shin. Karena Shin ini jadi salah satu MC anime modern non-shonen yang dapat development karakter yang cukup bagus. Dari awal, Shin ini tidak diperkenalkan sebagai karakter yang polos atau naif atau punya sifat heroisme. Dia tuh bukan tipe karakter yang kayak gitu. Dia adalah karakter yang sejak awal sudah menanggung beban yang sangat berat di pundaknya sebagai Reaper, Shinigami, atau Dewa Kematian. Dan Shin juga menjadikan medan perang itu sebagai dalam tanda kutip rumahnya. Dia juga bertarung bukan demi sesuatu yang konyol kayak ingin menyelamatkan umat manusia dari Legion atau ingin melindungi Republik San Magnolia. Enggak. Dia bertarung ya bertarung aja. Lagian para 86 ini kan status mereka sebagai manusia udah dicabut di San Magnolia. Jadi kalau misalnya mereka ngomongin soal apa ya kayak hak, keadilan dan lain sebagainya, udah jadi suatu hal yang konyol bagi mereka karena mereka sudah bukan manusia lagi.
Makanya mereka menjadikan medan perang itu sebagai rumah dan kebanggaan mereka juga. Ini benar-benar diekspor banget lah soal kebanggaan mereka soal medan perang di light novelnya. Terus Shin juga punya tujuannya tersendiri nih, yaitu mengistirahatkan kakaknya, yaitu Shorai Nozen, yang udah jadi pengembala atau apa sih bahasa Inggrisnya tuh ship apa gitu, gagal lupa. Makanya setelah itu terselesaikan, setelah Shin ini tuh mengistirahatkan kakaknya, kemudian diselamatkan oleh Federasi Giade, kita sering lihat Shin ini tuh kayak bingung dan hilang arah. Karena ya sesuatu yang jadi kebanggaan dia, yaitu medan perang, sudah membuang dia atau ya dia udah ditendang lah dari rumahnya ibarat kata kayak gitu. Dan tujuan dia untuk mengistirahatkan kakaknya juga sudah terpenuhi. Dia juga seperti yang gue bilang, dia adalah karakter yang nggak punya sifat heroisme. Dia nggak megang ideologi heroisme. Belum lagi dengan beban dia yang sudah mengistirahatkan teman-temannya, Shin ngerasa pergi dari medan perang adalah sebuah pengkhianatan bagi mereka yang sudah tiada. Makanya kita diperlihatkan, kalau Shin ini mati-matian banget, kekeh banget buat bisa pergi ke medan perang sekali lagi. Karena baginya itu adalah penghormatan bagi teman-temannya, dan sebelum nanti pada akhirnya dia juga ikut pergi menyusul teman-temannya. Kita diperlihatkan dengan jelas mengenai hal ini di episode 17 dan juga episode 22. Belum lagi ada banyak adegan atau shot yang simbolik mengenai ya kematian dan lain sebagainya kan di animenya tuh. Yang ngebikin konflik batinnya Shin ini tuh punya makna jauh lebih dalam lagi kayak gitu kan. Dan akhirnya Shin dapet development karakter di episode 22 waktu ngobrol sama Lena. Bertarung? Untuk apa? Apakah begitu inginnya untuk segera mati? Kalau memang begitu, akan jauh lebih baik kalau kau tidak usah ikut bertarung. Orang-orang itu sudah lama mati, bukan? Tanggung jawab apa yang kau miliki untuk mereka yang sudah mati? Jadi perasaan dan beban Shin ini tuh tergambarkan dengan sangat baik di light novelnya dan divisualisasikan dengan sangat memuaskan di animenya. Episode 22 ini benar-benar jadi turning point buat karakter Shinei no Zen ini. Dan kalau misalnya kalian sadar ya, Shin dan Lena ini tuh sebenarnya saling mendevelopment satu sama lain. Di core pertama, Shin mendevelopment Lena supaya bisa jadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih tegar, dan juga lebih memiliki pendirian. Lalu di core kedua, Lena yang mendevelopment Shin agar tidak menyerah pada kehidupan dan untuk menghargai mereka yang sudah berpulang juga. Jadi karakter Shin ini tuh benar-benar dapat development yang bagus lah. Dari yang awalnya dia tidak menemukan makna dari kehidupan dan juga sudah menyerah pada kehidupan itu sendiri, menjadi sosok pribadi yang ingin melihat sesuatu yang lebih layak untuk bisa dilihat bagi mereka yang masih hidup ataupun bagi mereka yang sudah mati. Dan hal itu ada di luar medan perang. Jadi ini adalah suatu kisah mengenai kehidupan yang benar-benar berarti. Mau sekeras apapun dunia yang kita tinggali, jangan pernah menyerah pada kehidupan. Karena suatu saat nanti di ujung jalan perjalanan kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih indah. Setelah gue rewatch, gue benar-benar paham pada perasaan dan juga beban yang ditanggung sama Shin di sini. Oh iya, dan kebetulan lagi ngomongin Shin juga ya sekarang, gue ingin meluruskan satu hal nih di sini. Gue nggak tahu kalian yang nonton video ini berpikir demikian atau tidak, tapi biar gue luruskan satu hal. Shinei no Zen itu bukan karakter overpower. Kenapa gue angkat masalah ini? Karena beberapa hari yang lalu sebelum gue take video ini, gue kan searching-searching lah di YouTube kan buat nyari-nyari klip buat video inilah kayak gitu kan. Dan gue nemu video dari konten kreator Indo yang bahas anime ini. Dan dia atau mungkin mereka, gue kurang tahu juga, pakai kalimat di thumbnailnya yang menurut gue lawak banget. Prajurit rank SS yang dikucilkan, tapi ternyata memiliki kekuatan OP yang setara dengan dewa. Aduh, setara dengan dewa katanya. Gue luruskan di sini, meskipun gue yakin kalian pasti tahu lah kalau Shin itu nggak overpower sama sekali. Dan juga dia sedikit menjelaskan mengenai cara kerja kekuatan dari dunia 86 itu sendiri. Kalau misalkan alasan dia disebut OP karena dia bisa dengar suara legion, gue kasih tahu aja, di dunia 86, kemampuan psikis kayak gitu, kemampuan supernatural kayak gitu, enggak langka-langka banget. Itu adalah kemampuan yang cukup lumrah, cukup sering ditemukan di kalangan bangsawan di dunia 86. Bahkan kemampuan Shin untuk bisa mendengar suara legion sebenarnya kayak sebuah penyimpangan dari kemampuan dia yang sebenarnya. Jadi Shin ini punya garis keturunan ras Pyrope, yang mana ras Pyrope khususnya klan Maika punya kemampuan untuk bisa bertelepati ke sesama anggota keluarganya.
Awalnya Shin cuma bisa dengar suara ayah sama kakaknya, tapi karena sempat diserang sama Rei yang waktu dicekik itu kan dan hampir tewas, kemampuan Shin ini berubah dan ya apa ya jadi alter version dan ngebikin si Shin ini tuh bisa mendengar suara ratapan orang mati dari para region. Dan juga kemampuan dia dalam beradaptasi di setiap medan perang, serta kemampuan dalam mengendalikan Juggernaut dan Regenleaf, itu sebenarnya juga bakat dari garis keturunan dia yang lain, yaitu garis keturunan dari ras Onyx. Di mana ras Onyx ini punya kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan cepat di medan perang. Ya intinya insting bertarung alami lah kayak gitu. Dan juga fun fact-nya adalah, Shin ini sering banget berada di situasi yang hampir membuat dia tewas. Contoh di anime aja kita udah diperlihatkan Shin hampir mati 4 kali, sebanyak 4 kali. Pertama waktu dia diserang Rei, kedua waktu misi pengintaian khusus, ketiga waktu dia sendirian nerobos pasukan Legion, keempat waktu dia mentah karena ledakan Morpho dan hampir dibunuh sama unit Amaze. Belum lagi di light novelnya, di volume 4 dia ketemu sama unit baru Legion dan kewalahan. Di volume 5 dia lagi-lagi kesulitan ngelawan unit baru itu. Di volume 6 dia dengan cara yang entah bagaimana caranya terjebak di kawasan gunung berapi. Di volume 8 dia sempat tenggelam. MCOP mana yang hampir setiap satu volume hampir menemui ajalnya. Oke, gue tahu kalimat yang dipakai di thumbnail itu cuma buat clickbait doang. Dan thumbnail video ini juga, video gue ya ini, kayaknya bakal clickbait juga sih. Tapi ya kira-kira lah kalau nge-clickbait gitu. Itu kalimat thumbnailnya udah kayak nama isekai, judul anime isekai atau anime MCOP yang ya sudah tertebak akan sangat sampah ya. Jadi itulah ya, poin simpelnya untuk meluruskan bahwa Shin itu bukan karakter yang OP. Gua khawatir ada salah satu di antara kalian nih, waktu misalkan nih diminta bikin top 10 karakter anime terkuat. Tiba-tiba Shin masuk nih di antara karakter-karakter kuat kayak Goku lah, Saitama, Ano, Rimuru, Anti-Spiral kayak gitu kan. Ya, gua khawatirnya kalian jadi badut kan. Dan jadi badut pun ada batasannya. Oke, udah cukup lah buat penjelasan karakter Shin dan juga bagaimana cara sistem kerja power atau psikis dari dunia 86 ini tuh. Jadi sekali lagi, kemampuan psikis di dunia 86 ini tuh bukan nothing special, tapi bukan sesuatu yang benar-benar spesial karena banyak karakter juga baik itu di anime kita juga udah lihat Frederica dengan kemampuan psikis dia, dan di light novel kita bakal ditunjukkan dengan beberapa karakter lainnya yang punya kekuatan psikis kayak gitu. Jadi Shin itu bukan karakter yang benar-benar spesial lah secara keseluruhan sebenarnya. Oke, sekarang mari kita ngomongin soal set karakternya deh. Gue pengen ngomongin ini tuh karena gue baca-baca banyak yang komen kalau set karakter di solo leveling itu tuh gampang untuk dilupakan gitu kan. Dan gue pengen ngomongin itu tuh, ini nih karena 86 kan masih sezaman atau seangkatan lah sama solo leveling. Side karakter di 86 apakah mudah dilupakan? Enggak juga sih, apalagi buat side karakter yang punya porsinya tersendiri. Contohnya kayak Kaie Tanya lah. Kematian Kaie kan memberikan impact pada Alena dan juga mengungkap kemampuan psikis dari Shin. Terus juga ada Daya yang mana kematiannya kan memberikan impact pada Anju serta memberikan development karakter juga pada Anju. Terus di core kedua, karakter Yujin juga memberikan impact secara batin pada Shin. Jadi buat beberapa side karakter yang memang punya pool screen time-nya mereka masing-masing, tentu pastinya memberikan kesan pada kita para penonton, dan tentu karakter seperti itu tidak mudah untuk dilupakan. Jujur sampai sekarang gue masih berharap kayak ini hidup loh. Jujur gue suka sama karakternya. Secara personality, secara desain kan ya. Ya dia cakep lah gitu. Cuman sayang ya mayat. Terus sekarang mari kita sedikit omongin 4 member lainnya nih, kayak Raiden, Theo, Anju, dan Kurena. Tentu karena mereka adalah member yang tersisa dari Squadron Spearhead dan ngikutin Shin sampai sekarang, jadi udah pasti mereka punya jauh lebih banyak screen time dan permainan dari karakternya. Punya lebih banyak eksplorasi lah ke karakternya. Raiden dengan personalitinya dia yang memang udah kayak gitu sejak awal, tipe yang paling waras dan mungkin jadi kakak tertua dari mereka berlima ya. Terus juga ada Anju, seperti yang gue bilang, dia ada development karakter, khususnya di volume 5, kalau nggak salah, volume 5 chapter berapa gitu, chapter 2 atau chapter 3, gue agak lupa. Terus Theo sama Kurena, seperti yang gue bilang juga sebelumnya, mereka dapat development yang cukup signifikan di volume 8 dan juga 9.
volume 8 itu khusus Theo, volume 9 itu khusus Kurena. Jadi buat side karakternya, well bukan side karakter sih, ini udah jadi supporting karakter. Supporting karakter di seri ini tuh punya peran mereka masing-masing dan dapat development mereka masing-masing. Kalau misalkan memang mereka tuh adalah kayak yang ya apa ya, cukup penting lah bagi karakter-karakter di sekitaran karakter yang lainnya, khususnya buat si main karakternya. Kayak Shin dengan Raiden lah, kayak gitu. Pasti Raiden ada ya developmentnya tersendiri lah. Jadi Raiden itu nggak gampang untuk dilupakan. Jadi ya untuk cerita Suicide kayak gini bagus lah, support karakternya tidak mudah untuk dilupakan ya, apalagi yang ya seperti yang gue bilang sebelumnya, member-member inti lah intinya kayak gitu kan. Oke, next apa lagi ya? Animasi, animasi nggak terlalu gimana-gimana. Desain mekanya oke, animasi mekanya juga oke. 3D yang dipakai fine, not bad. Gue gak tahu kenapa banyak orang yang ngeluh kenapa CGI-nya jelek. Enggak kok, bagus-bagus aja. Kalau misalkan bilang CGI dari Regen Leaf atau Juggernaut-nya ini tuh kaku ya, maksud gue kan Regen Leaf sama Juggernaut, terus juga Legion dan juga Vanadis ya. Bukan, Vanguard. Bukan, apa sih? Ya itulah unit dari federasi yang bobrok itu, yang berat banget. Itu kan ya literally adalah tank cuman dikasih kaki. Maksud gua ya kalian berekspektasi apa dari tank yang cuma dikasih kaki? Apakah gerakannya kalian ingin seluas kayak tank topan Gurren Lagann kan gitu ya, itu yang benar-benar luas banget? Ya nggak mungkin lah. Jadi buat anime garapan A1 Picture, animasinya sih bukan yang wah-wah banget ya di taraf standarnya mereka lah untuk 86 ini tuh. Meskipun ya banyak adegan atau shot-shot yang simbolik banget lah, ya itu mah poin eksternal lah ya. Kita nggak usah ngomongin soal animasi kalau untuk shot-shot simbolik kayak gitu. Terus musik atau OST, kita kayaknya nggak usah ngomongin soal ini lah ya. Kita tidak usah pertanyakan lagi soal musik atau OST. Sawa no Hiroyuki coy, Sawa no Hiro, Sawa Hiro, salah satu komposer terbaik juga kan. Opening sama ending bagus, apalagi ending pertamanya Evit itu, feel dari lagunya tuh kerasa banget coy. Salah satu ending song anime yang bikin gua mewek lah ya. Setelah lagu Himawari no Yakusoku dari Stand By Me Doraemon. Sebenarnya gue masih bingung sih anime ini tiba-tiba booming karena apa gitu ya. Sebenarnya gue masih bingung ya, tiba-tiba rame tuh karena apa. Padahal anime ini nggak ada episode yang tiba-tiba boom, meledak kayak gitu, nggak ada. Kalau Jujutsu Kaisen tiba-tiba naik karena meme Gojo Datte Kimi Yowaimo. Dan Gojo yang buka penutup matanya, oke lah. Gue bisa paham lah kalau kayak gitu mah. Tapi 86 karena apa gitu, gue masih belum paham loh. Gue masih penasaran sebenarnya kan dengan alasan kenapa anime ini tiba-tiba bisa booming. Apakah karena setelah penayangan episode 23 yang emosional, terus banyak orang yang ngepost dan juga merekomendasikan ke orang-orang dan akhirnya tiba-tiba rame? Apakah kayak gitu atau karena suatu hal lainnya? Gue kurang tahu ya. Terus kalau buat poin minusnya atau poin negatifnya ya dari anime ini, jujur gue susah sih buat bilangnya karena gua ada di perspektif yang udah baca light novelnya seperti yang gue bilang. Yang mana tentunya kalau ada yang kurang dari versi animenya udah di cover atau sudah di apa ya? Pokoknya ya udah ditambah lah kalau misalkan ada plot hole atau ada kekurangan dari animenya ya udah dikasih gitu kan di versi light novelnya udah dilengkapi lah kayak gitu. Jadi buat poin minusnya dari anime ini gue serahkan saja lah pada kalian yang mungkin anime only atau mungkin kalian baca light novelnya juga tapi kayaknya kalian menemukan kekurangan dari versi animenya ya, silakan taruh aja lah. Dan kalau misalnya kalian nanya ke gua apakah anime ini layak dapat season 2, layak banget, dan gue sendiri pun pengen lihat adaptasi dari volume 8. Itu gila sih, salah satu volume yang seru banget buat gue dan jadi salah satu volume favorit gue juga. Mungkin gue bakal bahas seberapa layak ya anime ini dapat season 2 di video terpisah, karena gue khawatir durasi dari video ini bakal kepanjangan kalau gue harus bahas ini juga. Oke, last, kalau misalnya harus gue kasih rating buat anime ini, gue bisa kasih rating sekitar 9,1/10. Keren banget. Keren banget, worth it banget, recommended banget kan kayak gitu.
Adaptasinya oke banget, visualisasi dari seberapa struggle dan bingungnya Shin mengenai keadaan dia dan juga keadaan mentalnya dia itu digambarkan dengan sangat baik. Development karakter juga bagus seperti yang dijabarkan sebelumnya, meskipun memang pakai tema yang pasaran yaitu rasisme, tapi dikembanginnya enggak pasaran atau enggak murahan. Musik luar biasa, Sawano Hiro. Banyak musik-musik yang emosional kayak Evid, Lilas, Voice of the Court, dan juga banyak musik-musik OST yang epic juga. Ewan Picture sering banget ngadaptasi anime, kadang sih, kadang terlalu niat gitu ya. Sampai kadang-kadang bisa bikin anime mid pun jadi booming. So, itu aja guys video gua berbagi pendapat dan juga impresi mengenai anime 86 atau 86. Gimana menurut kalian? Gue yakin kalian pasti punya pendapat lain, jadi silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio 302 pamit undur diri. See you in the next time in next video, next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.